Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang anime baru yang berjudul The Success of Swan Emperor, di mana karakter akan diperankan oleh orang yang bernama Wang Pan. Dia adalah jenius pertama yang ada di ras manusia, tetapi dia menyembunyikan kekuatannya karena alasan tertentu. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Episode pertama. Alkisah menurut legenda, Kaisar Swan menciptakan sebuah teknik yang bernama Kaisar Swan 9 Surgawi dan menjadi sumber jalan bela diri. Semua jalan bela diri bersumber darinya. Legenda juga mengatakan mereka yang memperoleh teknik Kaisar Swan 9 Surgawi akan menjadi Kaisar Swan yang kedua. Seiring berjalannya waktu, situasi semakin tidak menentu. Pasang surut jalan bela diri berlanjut sampai sekarang. Tapi melemah ketika sampai di situasi di mana dewa bela diri dapat memerintah dunia. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi dewa bela diri dan menjadi ras paling kuat. Di dunia Swanwu ada 3 ras utama. Yang pertama adalah ras manusia, dan yang kedua adalah ras iblis, dan yang ketiga dari klan praktisi pedang Jian Jiuyang. Masing-masing memiliki dewa bela diri mereka sendiri. 3 ras tersebut memiliki dewa, membentuk 3 kekuatan besar. Ras kecil lainnya bertahan hidup dengan bergantung pada ketiga ras utama. Berita mengenai dewa bela diri dari ras manusia yang telah menua menyebar ke seluruh dunia, dan ini adalah kesempatan yang paling baik dari ras-ras yang lain untuk menguasai ras manusia. Entah 8-10 tahun lagi atau 3-6 tahun lagi akan mati karena usia tuanya. Gelombang kegelapan di dunia Swanwu yang damai mulai bergejolak. Scene pertama diperlihatkan dalam sekolah bela diri di mana Akademi Huanjin sedang mengadakan kompetisi, dan tetuanya berkata, kompetisi bela diri tahunan Akademi Huanjin sekarang secara resmi dimulai. Babak pertama yang akan bertarung, dia adalah Song Chuanxin melawan Wang Pan, sang pemeran utama kita. Song Chuanxin adalah karakter antagonis dalam anime ini yang selalu mengolok-olok Wang Pan, sedangkan Wang Pan adalah pemeran utamanya. Kemudian Tuan Muda Song langsung naik ke atas arena dan berkata, "Mari bertarung, Wang Pan." Wang Pan pun menuju ke arena. Akan tetapi Wang Pan, sang tokoh utama ini, menyembunyikan kekuatannya karena ada alasan tertentu. Dia tidak ingin menonjol. Maka dari itu dia selalu dihina oleh
pemuda Song tersebut. Tuan Muda Song berkata, "Aku dari dulu memang tidak menyukaimu, orang yang tanpa latar belakang keluarga, tidak punya bakat dan kemampuan, juga harus bekerja di perpustakaan akademi untuk biaya sekolah dan hidupnya. Wang Pan ini tinggal sebatang kara. Kakaknya meninggal 1 tahun yang lalu karena dibunuh oleh seseorang. Makanya dia hidup dan juga bersekolah dengan biaya bekerja di perpustakaan akademi." Tuan Muda Song melanjutkan perkataannya. "Kau bahkan berani mengagumi nona cantik Ning San. Biarkan aku memberitahumu, Wang Pan, bahwa seseorang sepertimu hanya bermimpi mencapai tingkatan yang lebih tinggi." Mendengar kata-kata itu, Wang Pan yang tidak berniat untuk bertarung langsung berkata, "Aku menyerah." Di sisi Tuan Muda Song, karena jengkel, karena dia percaya diri bahwa dia akan bisa mengalahkan Wang Pan yang tidak berguna itu, dia berkata dengan berteriak, "Dasar tidak berguna! Kau tidak boleh pergi. Sudah berada di atas arena, maka bertarunglah denganku." Tuan Muda Song akhirnya menyerang Wang Pan. Akan tetapi, seseorang wanita cantik yang bernama Nona Lu datang untuk menyelamatkannya, lalu menangkis serangan dari Tuan Muda Song. Tuan Muda Song kaget dan berkata, "Adik Lu." Akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan juga tidak bisa menyerang Wang Pan. Setelah menolong Wang Pan, Nona Lu dan Wang Pan turun dari arena dan menuju ke suatu tempat. Tempat itu tidak lain adalah kuburan atau makam dari kakak Wang Pan yang bernama Wang Pin. Di sana Wang Pan sedang bersiarah, lalu berkata, "Aku masih belum menemukan pembunuhmu, kakakku. Ini karena ketidakmampuanku. Aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Dengan dukunganmu dari atas surga, aku terikat dengan teknik 9 Kaisar Suan." Nah, di sini Wang Pan berbicara dalam hatinya. Ternyata dia mempunyai kekuatan dari teknik 9 Kaisar Suan, di mana teknik ini yang bisa mewarisi dari teknik tersebut akan menjadi Kaisar Suan atau kaisar dari benua Suan yang kedua. Perjalanan Wang Pan masih panjang untuk menjadi seorang kaisar. Kemudian Wang Pan melanjutkan isi hatinya. "Untuk membantuku berkultivasi, hanya dalam 1 tahun, aku telah berkultivasi sampai ranah tahap 5 bela diri dalam 1 gerakan." Nah, dari sini jelas bahwa dengan teknik Kaisar Suan, Wang Pan memperoleh kekuatan dan kecepatan kultivasi yang sangat, berarti 5 kali lipatnya. Kalau seseorang normal melakukan kultivasi 1 tahun hanya bisa meningkatkan 1 tingkatan, sedangkan Wang Pan bisa langsung meningkat dalam 5 tahapan. Tapi untuk sekarang masih harus menyembunyikan kekuatanku
agar semua orang mengira kalau aku hanya murid biasa. Selama aku berpura-pura lemah, cepat atau lambat, si pembunuh akan menunjukkan jati dirinya. Jadi kenapa Wan Pan dia selalu menjadi orang tidak berguna? Sebenarnya dia mempunyai kekuatan, akan tetapi dia menyembunyikan kekuatan tersebut hanya untuk memancing dari pembunuh kakaknya. Melihat adegan ini, entah 10 tahun, 20 tahun, aku pasti akan menangkap pembunuhnya. Di sisi lain, melihat Wang Pan yang termenung, Nona Lu berkata, "Kamu baik-baik saja, Wang Pan?" "Aku baik-baik saja, Nona Lu," jawab Wang Pan. "Kamu pergilah ke kompetisi bela diri." Nona Lu akhirnya menjawab, "Aku ikut juga tidak bisa mendapatkan posisi pertama. Kompetisi bela diri sama sekali tidak menarik. Daripada ke sana, lebih baik aku mengobrol denganmu." Dari sini diputuskan bahwa Nona Lu ternyata diam-diam mengagumi Wang Pan. Tak lama kemudian datanglah tuan muda Song yang tidak terima karena Wang Pan tidak mau menemaninya dalam kompetisi bela diri. Melihat tuan muda Song datang ke sana, Nona Lu marah, akan tetapi Wang Pan mencegahnya dan berkata, "Serahkan ini semua padaku." Seperti biasa, tuan muda Song selalu mengejek dan mengolok-olok. Dia berkata, "Karena adik lu merasa kasihan padamu, karena itu dia melindungimu. Kau pikir bisa mendapatkan perhatian lebih dari adik lu? Kau bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Lihatlah wajahmu yang menyedihkan itu. Kau bahkan tidak berani melawanku." Wang Pan, kau dengar baik-baik. Mulai sekarang menjauhlah dari adik lu. Jangan menghambat masa depan adik lu. Adik lu memiliki Phoenix sejati tanpa catat. Kekuatan dari adik lu adalah Phoenix sejati dan ditakdirkan mencapai surga ke-9. Juga akan terkenal di dunia Xuanwu ini. Sedangkan kau hanya orang tidak berguna. Jangan pikir karena kamu punya wajah yang tampan seperti kakakmu, lalu punya pemikiran yang tidak realistis. Di situ Wang Pan yang selalu diejek terus-menerus oleh Song masih diam dan tanpa ekspresi. "Kau harus tahu posisimu, Wang Pan," tambah tuan muda Long Esong. Kemudian Wang Pan pun menjawab perkataan dari tuan muda Song. "Kamu juga harus mengerti, tuan muda. Dengan siapa Qian Yin berteman, bukan kamu yang berhak menentukannya, melainkan pilihannya sendiri. Kamu juga harus memahami ini dengan jelas. Qian Yin membencimu." Mendengar kata-kata Wang Pan yang menyebutkan bahwa Nona Lu membencinya, dia berteriak dan berkata, "Dasar tidak berguna. Kau berani menentang perkataanku. Aku akan memberimu pelajaran." Tuan muda Song mengeluarkan kekuatannya untuk
lagi mengeluarkan kekuatannya dan berteriak, "Song Chuan Xin, beraninya kau." Melihat kekuatan Nona Lu, Tuan Song pun mundur beberapa langkah dan berkata, "Aku hanya menakut-nakutinya saja." Melihat adegan ini, Wang Pan akhirnya memutuskan untuk memprovokasi Tuan Muda Song. Dia berkata dengan mesra, "Nona Lu Qianyin, dia tidak akan berani. Di sini sangat berisik. Jika tidak ada yang kamu lakukan, kamu sudah lumayan berkembang. Mulai sekarang kamu tinggal bersamaku, oke?" Dengan secara sengaja, Wang Pan mengelus pipi dari Nona Lu. Tujuannya adalah untuk membuat Pangeran Song marah dan cemburu. Tuan Nona Lu akhirnya menanggapi rayuan dari Wang Pan. "Kamu berencana untuk berkultivasi?" "Iya, aku harus bekerja keras," jawab Wang Pan. "Syukurlah kalau gitu," ucap dari Nona Lu. Melihat adegan itu, salah satu anak buah dari Tuan Muda Song akhirnya merencanakan sesuatu, lalu berkata, "Adik Lu, Guru Fang Chailu menyuruh kami memberitahumu. Kau harus berpartisipasi dalam kompetisi bela diri." Mendengar kata-kata anak buah dari Tuan Muda Song, Wang Pan pun berkata, "Kakakmu sudah menyuruhmu. Ini juga kesempatan yang bagus untuk menunjukkan bakatmu." Mendengar kata-kata dari Wang Pan, Nona Lu yang sangat menghormati dan mengaguminya tersenyum dan mau pergi ke lapangan atau aula bela diri. Sebelum dia pergi, dia berpesan, "Aku beritahu kau ya, kau tidak boleh mengganggu Wang Pan. Jika tidak, aku akan menghajarmu." Kemudian Nona Lu akhirnya pergi. Setelah itu, Tuan Muda Song berkata, "Aku masih harus ikut kompetisi bela diri." Dia pun juga ikut pergi bersama anak buahnya. Setelah semuanya pergi, Wang Pan masih duduk di atas batu, masih mengingat kakak-kakaknya, kematian dari kakaknya. Tak lama kemudian, Tuan Muda Song yang masih tidak terima, dia datang lagi ke Wang Pan sendirian. Melihat Tuan Muda Song, Wang Pan pun berkata, "Apa yang kau inginkan? Jangan pikir karena kali ini adik lu membantumu," ucap Tuan Muda Song, "kau lalu bisa sombong di hadapannya. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Kau paling hanya dianggap mainan oleh adik lu. Saat dia naik ke langit, saat dia terbang ke surga 9, kamu akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Sebaiknya kau secepatnya menjauh darinya." Masih saja mengolok-olok Wang Pan. Wang Pan pun menjawab, "Bagaimana jika aku tidak mau? Kau ingin membuatku marah?" ucap Tuan Muda Song. Wang Pan pun menjawab, "Aku akan memberitahu adik lu." Hahaha.
Tuan Muda Song tertawa dan berkata, "Aku tidak akan tertipu. Tapi jika kau berani menentangku, aku akan membuatmu merasakan ganjaran karena menyinggungku. Aku dengar kakakmu Wang Pin mati di sini. Bukankah hari ini hari peringatan kematiannya, kan? Hahaha. Jadi hari ini adalah hari kematian dari Wang Pin. Maka dari itu Wang Pan datang ke makam kakaknya. Wang Pin yang menyadarinya, akhirnya dia bermaksud untuk menendang batu nisan dari kakak Wang Pan. Lalu dia berkata, mungkin jiwanya yang mati masih ada di dalam air. Dengan tendangan yang sekuat mungkin, akhirnya batu nisan itu meluncur ke dasar danau. Begitupun bunga yang diberikan Wang Pan juga jatuh ke dalam air. Melihat adegan ini, Tuan Muda Song berkata, "Jika ingin balas dendam kepadaku, datanglah ke arena bela diri. Hahaha, aku akan menunggumu," ucap Tuan Muda Song. Wang Fan hanya diam, tapi kemarahannya meledak-ledak di dalam hatinya. Ketika Tuan Muda Song pergi ke arena bela diri, dia akhirnya bergumam di dalam hatinya. Dia berkata, kau bisa mempermalukanku. Kau juga bisa menghinaku. Kau juga bisa memprovokasiku. Tapi beraninya tidak menghormati kakakku, aku tak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Mata Wang Fan berubah menjadi biru. Dia menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa dan ingin sekali menghajar Tuan Muda Song. Dan akhirnya episode 1 berakhir di sini. Apakah di episode kedua nanti Wang Pan akan menunjukkan kekuatannya? Mari kita saksikan bersama-sama dan kita tonton episode selanjutnya besok pagi. Sampai jumpa di episode kedua.